Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan laka ya Allah, sholatan wa salaman laka ya habiballah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa lagi dengan Aswaja TV untuk kembali mengkaji ilmu-ilmu agama Islam. Pada siang hari ini bersama kita telah hadir pakar qiraat Ibu Dr. Hajah Romlah Widayati MAG. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah juga ada di studio ada teman-teman mahasiswa dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Selamat datang adik-adik semua ya. Dan pemirsa yang berbahagia. Kita pada siang hari ini akan sedikit mengkaji atau mempelajari tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat mungkin untuk sebagian masyarakat sudah ada yang mengenal atau ada yang belum pernah mendengar sama sekali tentang ilmu qiraat ini. Kalau biasanya kita di pengajian atau di jamaah-jamaah pengajian Al-Quran, tadrus Al-Quran, kita sering mendengar ada bahasa qiraah, ya, qiraah. Mungkin pemirsa sekalian dan adik-adik di sini juga pernah dengar qiraah, gitu ya. Nah, ternyata qiraah itu berbeda dengan apa yang akan kita pelajari, yaitu ilmu qiraat, ya, berbeda. Qiraah yang secara keilmuan disebut dengan naghom Al-Quran, itu di masyarakat kita lebih terkenal dengan qiraah tadi, ya, membaca dengan lagu. Itu kalau dalam ilmu keilmuan disebut naghom Al-Quran. Tetapi yang akan kita bahas di sini mengenai ilmu qiraat. Secara singkat, ilmu qiraat adalah salah satu cabang dari ilmu Al-Quran dan ilmu qiraat adalah ragam bacaan Al-Quran bersumber dari Rasulullah melalui imam-imam para perawi qiraat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Hajah Romlah Widayati. Beliau adalah ahli qiraat yang belajar di Institut Ilmu Al-Quran, kemudian di pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah dan mengambil doktor di UIN Syarif Hidayatullah dengan disertasi qiraat. Nah, untuk lebih tahu secara luas dan lebih dalam, kita serahkan kepada Ibu, kita dengarkan pemaparan dari Ibu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Ifati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil akram sayyidina wa maulana Muhammadin hudadil umam, amma ba'd. Yang terhormat mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, para pemirsa Aswaja TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan beberapa nikmat karunia, hidayah, inayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ibu Ifati Zamimah MA, bahwasanya pada siang hari ini kita akan mengkaji tentang qiraat Al-Quran. Dan qiraah yang disebut-sebut oleh mayoritas masyarakat kita, banyak yang mengenal qiraah itu membaca Al-Quran dengan lagu, seperti Bayati, Sobah, Jiharkah, Hijaz, Nahawan, Sikah. Nah, kali ini qiraat yang akan kita kaji adalah rakam bacaan. Dari segi istilah pengertian qiraat, itu adalah masdar qiraah
jamak qiraat, jamak dari kata qiraah, masdar dari kata qara'a yaqra'u qira'atan. Dan dari akar kata qara'a yaqra'u ini lahir pula kata-kata Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan qiraat dua-duanya masdar, artinya bacaan. Yang mana kalau Al-Qur'an itu adalah al-wahyu al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Adapun qiraat adalah ikhtilafu alfadil wahyi, perbedaan tentang cara melafalkan wahyu tersebut. Perbedaan dari sisi mana? Perbedaan dari sisi lafal-lafalnya. Jadi lafal-lafal Al-Quran antara satu dengan lain terdapat perbedaan. Kadang-kadang terdapat perbedaan, kadang-kadang ada yang disepakati bacaannya, sekalipun itu ada salah satu lafal dalam Al-Quran. Kadang-kadang di satu tempat terdapat perbedaan, tapi di tempat lain tidak terdapat perbedaan. Misalnya kata Ibrahim dalam surat Al-Baqarah dan beberapa surat lainnya itu terdapat ikhtilaf bacaan. Ada yang membaca Ibrahim, ada yang membaca Ibrahim. Sementara di dalam surah Ali Imran seluruh imam qiraat sepakat membaca Ibrahim. Ini salah satu contohnya. Beberapa pakar ulama membuat definisi tentang qiraat. Salah satunya adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Jazari. Beliau menyampaikan bahwasanya al-qiraat huwa ilmun bi kayfiyati ada'il kalimatil qur'aniyah bi ikhtilafiha wa ikhtilafiha bi azbin naqil. Ilmu qiraat adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara pengucapan lafal-lafal atau kosakata Al-Qur'an. Baik di situ ada ikhtilaf dengan menisbatkan wajah bacaannya kepada orang yang meriwayatkan. Nah, pengertian di sini menisbatkan wajah bacaannya kepada orang yang meriwayatkan. Seolah-olah bahwasanya muncul pertanyaan orang yang belum mengetahui apakah perbedaan itu lahirnya dari manusia atau siapa, atau itu sumbernya dari Nabi. Perbedaan itu, perbedaan lafal itu kembali lagi muaranya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tepat kalau orang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ciptaan manusia. Sekali lagi, Rasulullah bukan yang menciptakan. Rasulullah bukan yang menciptakan, apalagi imam-imam yang menciptakan. Sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dasar atau dalil yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an Al-Karim itu diturunkan dengan beragam bacaan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ala sab'ati ahruf. Jibril membacakan Al-Qur'an kepada aku. Jadi Rasulullah menerima wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril membacakan ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengulangi, falam azal astazidu. Saya minta untuk ditambah. Jadi Nabi itu terus-menerus senantiasa meminta kepada malaikat Jibril
untuk mengajarkan atau membacakan bacaan Al-Quran yang lain dengan bacaan yang lain. Falam azal astaziduhu. Jadi merengek di situlah. Di situ pengertiannya merengek, meminta supaya malaikat Jibril itu mengajarkan bacaan lain kepada Nabi. Wa yaziduni hatta intaha ala sab'ati ahruf. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan dengan mengajarkan sampai berhenti ala sab'ati ahruf. Sampai sab'atu ahruf. 7 huruf. Nah, ini kenapa alasannya? Kenapa Rasulullah SAW meminta kepada malaikat Jibril untuk mengajarkan Al-Quran dengan ragam bacaan, Alasannya karena masyarakat di mana Rasulullah SAW diutus memiliki dialek bacaan, ragam dialek yang berbeda-beda, suku berbeda-beda, kemudian dialeknya pun juga berbeda-beda, beragam. Sementara itu Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW itu adalah merupakan menu satu-satunya pada saat itu untuk supaya sampai kepada umat Nabi. Jadi dakwah Nabi ini ya terus menerus. Salah satunya adalah Al-Quran ini supaya bagaimana Al-Quran bisa tersosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Maka Nabi minta kepada malaikat Jibril supaya lebih cepat tersosialisasi. Mohon supaya malaikat Jibril itu memberikan kelonggaran dalam hal bagaimana cara membaca Al-Quran. Sebagaimana kita tahu ada bacaan imalah, ada dialek tertentu yang pada saat itu ada dialek tertentu yang menggunakan dialeknya dialek imalah. Kemudian contohnya imalah misalnya majreha gitu. Kalau itu kita temukan hanya dalam salah satu bacaan hafaz. Oh, jadi yang lain tidak ada gitu ya Bu, cuma ada beberapa imam yang sama. Ada yang lebih banyak lagi bacaan imalahnya, seperti bacaan Al-Kisai, kemudian bacaan Imam Hamzah, banyak menggunakan bacaan imalah. Misalnya Subhanalladzi asri bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, itu nanti ada kita pelajari berikutnya. Kita bertahap. Sangat menarik ternyata ilmu qiraat ini ya. Teman-teman sudah belajar semua ya? Yang di IKI. Mungkin pemirsa di rumah perlu ini belajar ilmu qiraat ini karena ternyata sangat menarik. Sebentar saya potong Ibu, beberapa waktu lalu saya pernah juga mendengar kabar dari Lajnah Pentaskih Al-Quran. Itu ada laporan bahwa ada yang melapor ini ada Al-Quran palsu, begitu. Ada Al-Quran palsu dipelajari di lembaga Al-Quran gitu. Jadi kemudian waktu itu dari Lajnah juga sempat Lajnah Pentaskih Al-Quran Departemen Agama sempat khawatir juga. Waduh, apakah benar ada Al-Quran palsu beredar? Kalau Al-Quran salah ketik atau salah cetak itu sudah ada ya, sudah sering kita temui. Nah, kemudian dipanggillah salah satu pakar qiraat atau salah satu pakar Al-Quran di Indonesia. Waktu itu di rektor IIKI juga ya, Dr. Ahsin Saho Muhammad. Nah, itu untuk menghadapi orang yang melapor ini kepada Lajnah, gitu Bu ceritanya. Kemudian setelah dilihat oleh ada apa ditemui oleh Dr. Ahsin, ini Al-Quran seperti ini, Al-Quran palsu ini beredar di Indonesia, begitu. Tetapi setelah dilihat oleh Ustadz Ahsin ternyata adalah Al-Quran qiraat itu Bu. Jadi memang banyak masyarakat kita yang belum tahu tentang qiraat ini gitu kan ya. Nah, jadi sekarang kemarin kalau yang banyak yang pergi umroh kemarin ada Al-Quran waros begitu kan, kalau orang belum tahu itu mungkin dikira Al-Quran palsu. Jadi sangat menarik ilmu Al-Quran terutama ilmu qiraat ini. Baik Bu, silahkan dilanjutkan untuk terkait dengan mushaf ya. Ini kan berkenaan dengan mushaf Al-Quran.
yang ternyata kita ini, masyarakat kita belum familiar dengan mushaf selain mushaf Al-Quran, riwayat Asim, ya, riwayat Hafiz dari Imam Asim. Padahal sekarang ini sudah banyak diperbanyak. Bahkan negara-negara tertentu seperti Libya itu bacaan Al-Qur'annya yang dipopulerkan itu adalah qiraat qalun. Qiraat Nafi riwayat qalun. Nah, sementara di Maroko mushaf Al-Qur'an dan bacaan yang dipopulerkan adalah bacaan Imam Nafi riwayatnya Warsh. Sehingga ada sebagian yang berbeda tulisan, ya, berbeda tulisan. Mungkin di situ karena berbeda tulisan maka bacaannya pun juga berbeda tulisan. Misalnya wasari'u, untuk qiraatnya Warsh tidak ada wawunya. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi itu salah satu contohnya. Maka karena orang yang belum tahu itu dikira itu adalah Al-Quran palsu, perlu dirumbak atau bagaimana. Nah ini ya perbedaan. Makanya qiraat itu harus tetap terus dikaji dan dipelajari supaya kita tahu. An-nasu a'da'u majahidu. Musuh yang paling utama ya musuh manusia itu adalah musuh karena ketidaktahuan. Musuh kita, kebodohan itu musuh kita, ya. Makanya kita terus belajar dan terus mengkaji. Tersebut dijelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan unzila ala sab'ati ahruf, diturunkan dengan 7 huruf. Ulama berbeda pendapat tentang masalah pengertian sab'atu ahruf. Dari sekian pendapat yang dianggap paling rajih mendekati kebenaran adalah pendapat Abu Fadl Ar-Razi yang juga didukung oleh beberapa pakar-pakar ulama. Sab'atu ahruf adalah 7 segi perbedaan. Jadi bahwasanya segi perbedaan bacaan Al-Quran, baik itu qiraat yang nilai sanadnya mutawatir maupun yang tidak mutawatir, itu tidak terlepas dari 7 segi macam perbedaan. Pertama, perbedaan dari segi i'rab, seperti i'rab nasab, i'rab rafa, ya, i'rab jar. Itu segi macam perbedaannya. Misalnya salah satu bacaan fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Salah satu bacaan lain fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatin. Ini kan beda dari segi i'rabnya. Fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ini salah satu contoh. Kemudian yang kedua, segi perbedaan dari segi isim. Ada isim mufrad, ada isim jamak. Misalnya ada yang satu qiraat membaca dengan mufrad, qiraat lain ada yang membaca dengan jamak. Contohnya kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sementara qiraat lain ada yang membaca kullun amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi. Jadi satu jamak, yang satu mufrad. Kemudian perbedaan dari segi fi'il. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Nah, salah satu contohnya faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Kata-kata ba'id itu redaksinya fi'il apa? Fi'il amar. Tapi dalam qiraat lain membaca faqalu rabbana ba'ada baina asfarina. Kalau ba'ada redaksinya fi'il madhi, ba'ada baina asfarina.
Nah ini segi perbedaan dari segi fi'il ya. Kemudian ada naqs dan ziyadah. Ada pengurangan, ada penambahan. Contohnya misalnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Qiraat lain membaca sari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kemudian ada segi perbedaan tadi naqs dan ziyadah. Kemudian ada perbedaan dari segi takdim dan takhir. Misalnya fayaqtuluna wa yuqtalun. Qiraat lain fayuqtaluna wa yaqtulun. Contoh lain misalnya waja'at sakratul mauti bil haqq. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Waja'at bil haq bil haqqi apa ya? Sakaratul maut. Itu ada sakratul mauti bil haqq. Nah, ini salah satu perbedaan takdim dan takhir. Kemudian ada perbedaan ibdal dan itsbat. Apa itu ibdal dan itsbat? Ada itsbat alif, ada ibdal. Misalnya maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kemudian ada perbedaan segi dialek. Misalnya ada bacaan imala, ada bacaan fatah, ada bacaan taklin, kemudian ada bacaan tasydid, ada takhfif. Contohnya misalnya yakdzibun dibaca yukadzibun, qiraat lain. Kemudian ada bacaan tarqiq, ada bacaan tafkhim dan lain sebagainya. Ini beberapa segi perbedaan ya, segi perbedaan. Kemudian ada lagi perbedaan yang termasuk apakah itu isbat nun shizuha dibaca nun shiruha, nun shizuha ibdal ya, ibdal. Nun shizuha dibaca dengan nun shiruha. Ini pengertian daripada sab'atu ahrum. Sekalipun lebih luas lagi itu ya, ada yang mengatakan dialek, yang mana dialek bahasa Arab itu banyak sekali. Ada dialek Yaman, ada As'ad, Bani Tamim, ada Lughatul Quraisy, ada Lughatul Yaman, ada Lughatul Kinana dan lain sebagainya. Tetapi menurut pendapat yang paling rajih adalah 7 macam segi perbedaan. Jadi perbedaan qiraat itu tidak lepas dari 7 macam segi perbedaan. Semuanya ya, artinya tentu saja qiraat yang mutawatir itulah yang boleh dipakai dan boleh dibaca ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran. Berarti yang qiraat selain mutawatir itu juga ada ya Bu? Seperti hadis. Jadi apa selain berarti ada yang tidak diterima juga bacaannya begitu? Ya. Berkenaan dengan qiraat tadi, nilai qiraat ya, nilai qiraat. Apakah ada yang mutawatir? Apakah ada yang ahad? Itu setelah sekian lama, setelah qiraat ini berkembang, kemudian beberapa pakar ulama mengadakan seleksi terhadap bacaan Al-Quran yang beredar. Karena pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat, periode tabi'in dan seterusnya, kalau kita melihat sejarah, pada masa Nabi saja ada beberapa bacaan Al-Quran yang sudah dinasakh, yang sudah diganti bacaannya. Sementara pada saat itu pula ada sebagian sahabat, kita tahu ada yang menghafal dan ada yang menulis. Bahkan ketika menulis, tidak jarang sahabat menulis kemudian menyisipkan kata-kata yang ada di sampingnya. Kata-kata yang disisipkan itu adalah dalam rangka untuk menafsirkan.
Ada sebagian seperti itu. Pemahaman sahabat gitu ya Bu ya. Pemahaman sahabat, penafsiran sahabat. Tetapi ada juga sahabat yang sudah menerima dari Rasul, kemudian ternyata bacaan itu dinasakh. Kalau mereka tahu kemudian ternyata sudah dinasakh, langsung masih belum paham, langsung ditanyakan kepada Nabi. Dan juga ada sahabat yang belum menerima bacaan lain, ya, bacaan lain belum dia terima, tapi ternyata ada sahabat lain yang sudah mendapatkan qiraat dari Rasul, ternyata berbeda. Karena berbeda, kemudian diklarifikasi kepada Rasul. Ini ada salah satu kasus antara Umar bin Khattab dengan Hisham bin Hakam. Ketika Hisham bin Hakam menjadi imam sholat, membaca bacaan dengan bacaan yang berbeda dengan bacaan yang diterima oleh Umar bin Khattab, yang saat itu Umar bin Khattab menjadi makmumnya. Ketika itu baca surat Al-Furqan. Kemudian Umar ini rasanya gregetan ya, karena mendengar bacaan kok berbeda ya. Inilah yang kita katakan bahwasanya karena kita nggak tahu, akhirnya kita juga ada emosionalnya. Ini Al-Quran, kenapa dibaca dengan bacaan seperti ini? Fakittu usabiruhu fis shalah fantadartuhu hatta sallama. Ini dalam redaksi salah satu hadis yang cukup panjang. Hampir-hampir saya itu tarik bajunya, tapi saya sabar tunggu sampai selesai sholat. Setelah selesai, kemudian aku tegur, kenapa engkau membaca bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi? Jawabnya Hisham bin Hakam, saya menerima bacaan seperti ini dari Rasul. Bohong kau. Jawabnya Umar, bohong. Kalau tidak percaya, mari kita bersama-sama menghadap Rasulullah SAW. Setelah menghadap Nabi, kemudian Hisham bin Hakam disuruh membaca Al-Quran seperti apa yang dia baca tadi. Selanjutnya Umar bin Khattab diperintahkan juga untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dia terima dari Rasul. Kemudian Nabi komentarnya, hakadha unzilal Quran faqra'u ma tayassar. Demikianlah Al-Quran diturunkan, bacalah mana di antara bacaan yang engkau anggap mudah. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan ragam bacaan, yang mana tujuannya itu adalah untuk mempermudah kita, bukan untuk mempersulit kita. Yang dikira kita ini belajar qiraat kok sulit, merasa kesulitan. Tidak, tujuannya untuk memberikan kemudahan kita. Dengan kita tahu banyak, maka kita bisa memilih bacaan mana yang kita anggap mudah. Itu ya kira-kira untuk ragam bacaan, ini ya ragam bacaan, yang mana itu semuanya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, adik-adik ada yang mau bertanya mengenai yang sudah dijelaskan Ibu tadi? Silahkan, ya, silahkan. Terima kasih. Dari penjelasan tadi, ini berpertanyaan, apa perbedaan dari sab'atul ahruf itu sendiri dengan qiraat sab'ah? Sab'atu ahruf dengan qiraat sab'ah, gitu. Perbedaannya apa? Tentu saja yang bertanya berarti sudah tahu ya, sudah belajar qiraat sab'ah ya. Sudah ya. Ya. Sab'atu ahruf dengan qiraat sab'ah itu berbeda jauh. Kalau sab'atu ahruf itu adalah hadis Nabi, ada sejak Nabi. Sedangkan qiraat sab'ah lahirnya kemudian, ini istilah ya, istilah yang lahir kurang lebih 3 abad setelah Nabi wafat. Itu qiraat sab'ah, istilah qiraat sab'ah. Nah, sekarang siapa yang mempopulerkan? Kalau qiraat sab'ah itu qiraat yang diriwayatkan
oleh 7 imam. Kenapa disebut dengan qiraat sab'ah? Karena 7 imam inilah yang meriwayatkan qiraat yang sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara kebetulan, jumlahnya sama dengan istilah sab'atu ahruf. Berarti kebetulan saja. Ada apa di balik 7 ini? Ya, sebetulnya tidak ada ya, sebetulnya kebetulan saja. Nah, ini qiraat sab'ah ini adalah istilah yang dimunculkan atau bacaan Al-Quran yang dimunculkan oleh Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid itu adalah salah seorang qadhi dari Daulat Bani Abbas yang pada saat itu melihat fenomena yang ada, bahwasanya ternyata pada masa itu qiraat Al-Quran itu sudah kurang begitu diminati oleh masyarakat. Karena pada abad 1 sampai abad 2 Hijriah itu sangat luar biasa minatnya umat Islam untuk mengkaji dan mempelajari qiraat, sehingga menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sementara pada saat itu kita sudah tahu dalam dunia sejarah peradaban Islam ya, ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu sudah mulai banyak, sehingga qiraat Al-Quran sudah mulai kurang banyak diminati, karena orang beralih kepada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu lainnya. Hingga pada saat itu kemudian ada inisiatif oleh Ibnu Mujahid untuk melakukan ekspedisi, untuk melakukan penjelajahan, menelusuri bacaan Al-Quran yang memiliki riwayat dan sanad yang mutawatir. Di antaranya juga melihat bagaimana mushaf Utsmani, mushaf Utsman pada saat menyalin mushaf itu, kemudian dikirim ke beberapa wilayah-wilayah. Ini berusaha untuk mencari jejaknya mushaf Al-Quran ini. Ternyata dicari di wilayah-wilayah di mana mushaf Al-Quran dikirim. Pertama di Madinah sendiri, kemudian di Madinah banyak sekali ulama-ulama qiraat. Kemudian dicari mana di antara ulama qiraat ini yang ahli, alim, populer dalam bacaannya, dan tentu saja bacaannya memiliki sanad yang mutawatir, bisanya ditemukan. Kemudian berangkat menuju ke Makkah, juga menemukan ulama, tokoh, qurra yang juga memiliki sanad mutawatir. Kemudian pergi ke Basrah, demikian juga, kemudian ke Syam, lantas ke Kufah. Secara kebetulan beliau menyimpulkan bahwa ini perlu yang diangkat adalah 7 imam ini, sehingga istilah qiraat sab'ah dia munculkan, qiraat sab'ah. Jadi tujuannya adalah untuk pertama mushaf Al-Quran ya, melestarikan mushaf Al-Quran mushaf Utsmani yang dikirim ke beberapa wilayah. Wakila ada yang sekalipun ada yang mengatakan ada 5, ada 6, ada 7. Jadi memilih, ternyata penelusuran riwayat dari imam tersebut sampai kepada Rasulullah ini adalah memiliki nilai riwayat yang sanad yang mutawatir dan sahih. Nah, itulah qiraat sab'ah ya. Jadi 7 imam ini sekali lagi bukan yang menciptakan, tetapi tokoh yang dipopulerkan oleh Ibnu Mujahid. Karena apa? Kepakarannya beliau, kepakarannya mereka, kealimannya dalam bidang qiraat ini, sehingga muridnya banyak. Tentu saja mereka itu memiliki murid-murid yang banyak. Dan perlu saya sampaikan juga, perlu kami sampaikan bahwasanya pada saat Ibnu Mujahid mengangkat istilah qiraat sab'ah, beliau juga menulis kitab yang judulnya Kitabus Sab'ah fil Qiraat. Kitabus Sab'ah fil Qiraat. Sekalipun ada sebagian orang yang mengatakan, apakah yang mutawatir itu hanya terbatas qiraat sab'ah saja?
Qiraat yang lain banyak, qiraat yang lain. Makanya setelah itu masih ada juga ulama yang melakukan penelitian dari segi periwayat, masih ada. Yang kemudian akhirnya di kemudian hari setelah Ibnu Mujahid mempopulerkan qiraat sab'ah, ada qiraat tambahan lagi, qiraat asyrah, ya, qiraat asyrah, qiraat 10. Nah, ma wara'al asyrah sudah di luar asyrah itu dianggap qiraat yang syadz, ya, tidak mutawatir lagi, dianggap syadz, tidak mutawatir. Jadi ini kemudian istilah qiraat sab'ah ternyata diterima oleh masyarakat pada saat itu. Buktinya apa? Setelah Ibnu Mujahid menulis kitab sab'ah, kemudian generasi sesudahnya menulis, seperti Abu Amr Ad-Dani yang wafat pada tahun 444, ini menulis At-Taisir. Kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudahnya, Imam Asy-Syatibi merujuk dari kitab At-Taisir ini menulis karya dalam bentuk syair, yaitu Hirzul Amani wa Wajhud Tahani, yang dikenal dengan Bait Syatibiyah, ya, Bait Syatibiyah. Yang di situ itu, dalam Bait Syatibiyah inilah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk bacaan qiraat sab'ah. Masyarakat hampir seluruh dunia mengenalnya. Itu kira-kira ya. Ya, paham ya. Kemudian Ibu, kadang kita masih bertanya-tanya pada diri kita sendiri, apakah manfaat mempelajari ilmu qiraat itu sendiri? Untuk sebelum mempelajari lebih dalam, kita kadang masih kebingungan Ibu, apa manfaat dari mempelajari? Yang supaya tertarik begitu Bu, motivasi supaya belajarnya manfaat. Kalau kadang orang kalau tahu manfaatnya kan akan lebih semangat, ya, gitu. Tentu saja manfaatnya banyak. Pertama, kita ingin melestarikan bacaan Al-Quran yang hampir nyaris tidak banyak dilakukan oleh orang. Tentu saja itu, ingin melestarikan Al-Quran, ingin menyebarluaskan Al-Quran, ingin menyelamatkan wahyu Al-Quran. Karena semuanya itu yang seperti Anda tanyakan tentang qiraat sab'ah tadi, itu adalah semuanya wahyu Al-Quran. Kalau itu wahyu Al-Quran kemudian kita pelajari, sama saja kita mempelajari Al-Quran itu sendiri, kan? Karena itu juga Al-Quran, ini semuanya Al-Quran. Kalau orang belajar Al-Quran bagaimana? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kita kan sebaik-baik orang adalah orang yang mempelajari dan mengkaji Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya kan, kita tidak terlepas dari itu. Nih. Kemudian manfaatnya lain, kita jadi tahu celah perbedaannya, perbedaan lafal-lafal ini. Apakah ada pengaruhnya terhadap pemahaman makna? Itu kan, jadi kalau Anda sebagai orang yang mengkaji, memiliki kajian disiplin ilmu tafsir, itu sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran. Dan ternyata ditemukan di situ ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang memiliki bacaan berbeda. Maka kita melihat apakah ada implikasinya, apakah ada manfaatnya. Tentu saja iya. Karena tokoh-tokoh ulama-ulama mufassir itu tidak terlepas daripada ketika menuangkan tafsirnya itu sering menggunakan qiraat itu menjadi salah satu media untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi itu, Anda belajar jadi tahu. Kalau kita tahu banyak arti, jadi tambah fleksibel dalam memahami Al-Quran. Ya. Tidak kaku gitu ya. Ya. Tidak hanya satu makna atau tidak hanya satu pemahaman. Ya, betul, gitu. Betul. Nah, ini itu ya. Berarti kita termasuk di antara motivasinya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari qiraat, sekali lagi itu adalah kita akan menjaga kemurnian Al-Quran. Baik Bu, saya yang mau tanya Bu sekarang. Jadi tadi ada 7
7 imam ya Bu ya. Iya. Nah 7 imam itu siapa aja Bu, dan kan kalau tadi Ibnu Mujahid di Madinah atau di Makkah, nah apakah imam-imam ini siapa namanya supaya kita juga dan pemirsa di rumah juga mengenal lah, walaupun mengenal nama dulu sebelum mengenal bacaannya seperti apa. Jadi atau dari daerah mana, atau dari misalkan satu imam yang kita imam hafiz ya, yang paling yang kita memang baca di Indonesia itu asalnya dari mana, atau mengenai imam itu. Pertama Imam Nafi'. Imam qiraat sab'ah itu Imam Nafi'. Imam Nafi' ini adalah salah satu ulama dari Madinah, atau yang lebih dikenal dengan Al-Madani. Al-Madani, Imam Nafi'. Perawinya beliau ini sekalian, kita perawi yang diangkat, jadi diambil perawinya hanya dua dari sekian imam ini dua. Kalau kita ambil banyak sekali nanti tambah bingung. Perawinya 2 yang populer. Muridnya beliau, orang yang meriwayatkan. Jadi di bawahnya imam itu adalah perawi, orang yang meriwayatkan Al-Quran, yang meriwayatkan bacaan dari imam. Perawinya Imam Nafi' adalah Qalun, yang belajar langsung kepada Imam Nafi', dan juga Warash. Ya, kemudian Warash ini setelah belajar kepada Imam Nafi' langsung merantau ke Mesir dan menyebarkan qiraatnya ke Mesir. Kemudian yang kedua dari Makkah. Di Makkah ini yang kita kenal adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, Bukan mufasir ya Bu ya. bukan mufasir, Ini qiraat, bukan ya. Ibnu Katsir. Ini Ini Ibnu Katsir yang zaman dulu. Oh lebih Masih periode lebih awal. Oh iya. Ibnu Katsir dengan perawinya Al-Bazzi dan Kumbul. Kedua perawinya sekalipun tidak belajar langsung kepada Ibnu Katsir, tetapi eksis meriwayatkan qiraatnya. Ini dianggap orang yang bagus dalam periwayatan bacaan Ibnu Katsir. Kemudian ketika Ibnu Mujahid tadi berangkat menuju Basrah, di sana di Basrah ada beberapa juga ulama qiraat yang terkenal, qurra yang terkenal, yaitu Abu Amr. Abu Amr ini memiliki imam qiraat, memiliki perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Sebetulnya Ibnu Mujahid di sana menemukan Ya'qub Al-Hadrami. Tadinya mau diangkat di sana Ya'qub. Kemudian sebelum itu sudah diangkat yang menjadi catatan ya, membuat catatan. Termasuk Ya'qub Al-Hadrami bacaannya ternyata juga masyhur di kalangan tokoh-tokoh. Di Basrah itu. Setelah itu di Syam ditemukan ulama yang paling terkenal dan thiqah juga adalah Ibnu Amir, dengan dua perawinya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian di Kufah ini banyak. Satu Imam Asim dengan dua perawinya adalah Hafiz, Syu'bah dan Hafiz. Satunya lagi Imam Hamzah. Imam Hamzah dua perawinya adalah Khalaf dan Khalad. Tapi ternyata ada yang masyhur juga, yaitu Al-Kisai. Al-Kisai dengan dua perawinya adalah Abul Harith dan Duril Kisai. Nah, setelah ditimbang-timbang, ternyata Ya'qub Al-Hadrami ini tidak dimasukkan dari 7 imam, tidak termasuk dalam 7 imam ini. Tapi setelah seleksi selanjutnya, setelah Ibnu Mujahid, kemudian ada seleksi ulang. Orang menghimpun lagi bacaan yang dinilai mutawatir. Ternyata di Madinah masih ada lagi, yaitu Abu Ja'far. Kemudian di Basrah ada Ya'qub Al-Hadrami, dan di Kufah ada Khalaf Al-Ashir.
Dan Khalaf al-Ashari ini juga adalah salah satu perawi daripada Imam Hamzah. Sedangkan Ad-Duri al-Kisai ini juga termasuk salah satu dari perawi Abu Amr. Dari itu Imam Qiraat Sab'ah dengan masing-masing dua perawinya. Itu ya, paham ya? Itu dengan dua perawinya masing-masing. Alhamdulillah Ibu, karena waktu kita terbatas, alhamdulillah kita sudah tadi ya Ibu menjelaskan, mungkin Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit dari kajian kita pada siang hari ini. Silakan. Mengkaji Al-Quran, mengkaji qiraat adalah berarti kita juga sama-sama mengkaji Al-Quran Al-Karim. Kita belajar qiraat, yang kedua belajar qiraat sama saja kita melestarikan wahyu Al-Quran. Jadi rakam bacaan Al-Quran atau Al-Quran yang memiliki rakam bacaan yang berbeda-beda, yang kita kaji sudah jelas mana yang mutawatir, mana yang tidak mutawatir, karena semuanya sudah dibukukan dalam karya yang tidak lain adalah kalau sekarang ini kita memakai merujuk pada kitab Matan Syatibiyah. Dan juga banyak Al-Quran yang sekarang sudah dibukukan ya, masing-masing untuk masing-masing bacaan, baik itu bacaan Qalun ataupun bacaan Warosh, bacaan At-Turi, bacaan As-Susi, bacaan Ibnu Katsir dengan dua perawinya Al-Bazi dan Kumbul. Ini semuanya sudah ada dan seterusnya. Saya rasa itu kita insya Allah kalau membaca Al-Quran dengan ragam bacaan, dengan ragam qiraat, kalau kita pakai dalam sholat juga termasuk bagian yang sah sholat kita dan boleh. Tetapi sekali lagi kalau membaca Al-Quran di tempat umum yang mana di situ jamaahnya bukan orang-orang yang mengerti tentang qiraat, perlu Anda jelaskan terlebih dahulu supaya tidak timbul kesalahpahaman. Ya, demikian. Terima kasih. Ditutup salam. Baik, alhamdulillah, terima kasih pemirsa di rumah dan adik-adik mahasiswi Institut Ilmu Quran Jakarta. Pada siang hari ini kita harus menutup acara kajian qiraat. Kita akan melanjutkan sampai bertemu di kajian qiraat selanjutnya di Aswaja TV. Dari saya Ifati Zaima, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Likur lahire NU, ijo-ijo benderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU, yang ulamae NU, dan vidya pelaksana